sekarang ini memang dianggap sebagai ancaman, apalagi dengan invasi di Ukraina itu. Kalaupun besok damai, Pak Helmi, kalaupun besok damai, it won't be the same anymore. No, the world has changed, and konfrontasi antara Barat dengan Rusia itu udah permanen. Ya, ini episode yang sangat istimewa. Kita memanfaatkan momentum gitu ya, di mana perang Rusia-Ukraine kita pikir akan pendek, ternyata lebih dari 80 hari masih berlangsung dan kayaknya bakal makin sengit. Saya udah mengundang banyak tamu, termasuk kemarin Prof. Yudi Krisnandi bicara tentang perspektif konflik tersebut dari Ukraine. Wah, ada sesuatu yang berbeda. Dan saya sekarang mengangkat topik antara lain, karena tamu saya itu bisa digali dari berbagai macam angle. Dia bilang, Mi, lu tanya gue dari manapun gue jawab. I know it. He's a one of the best public speaker I know. Saya akan bertanya tentang konflik ini dari perspektif Amerika, karena tamu saya ini Amerika banget. Selamat datang. Terima kasih. Apa kabar? Dino Patijana. Yang mulia Pak Helmi. Yang mulia dong. Dubes ya. Dubes tuh gak ada mantan ya, Bro? Nggak ada, Pak. Nggak ada mantan kan orang? Nggak. Title yang seumur hidup. Kalau di Indonesia gitu ya, title seumur hidup. Tetap orang panggil yang mulia. Iya. Jadi terus kena istilah kerennya gitu. Walaupun udah nggak digaji lagi. Jadi beliau ini luar biasa. Ayahnya diplomat top, ya kan? Kemudian Amerika banget. Sekolah di Amerika, kemudian juga pernah di Washington juga ya, pernah Washington bekerja di KBRI-nya dan kemudian juga menjadi Dubes Indonesia untuk Washington. Bro, orang nggak banyak tahu ya, yang mulia kalau di Amerika ada 2 Dubes ya, ada satu di PTRI, ada di Washington ya. Iya, ada satu untuk New York ya. Ada di New York ya, untuk PBB ya. Satu lagi yang bilateral di Washington DC. Dan yang mulia dulu di Washington. Saya di Washington zaman emasnya, karena ada Obama di sana yang paham benar Indonesia 2010 sampai 2013. Cuma 3 tahun waktu itu ya? 3 tahun ya, 3 tahun 4 bulan. Habis itu pulang untuk ikut konvensi. Habis itu ya sempat ikut konvensi. Ya. Pak Dino, saya pengen tahu banget ya, kenapa sih ya Amerika begitu ngotot untuk campur tangan membantu Ukraine? Pertama Biden kan dari dulu ada perhatian terhadap Ukraine karena anaknya juga di sana, dan dari dulu memang Ukraine menjadi ajang kompetisi antara Rusia dan Barat, ya kan? Dan dulu Ukraine berada dalam orbit Rusia, tapi kemudian mulai mengarah ke Barat, ya, ke Uni Eropa dan kemungkinan NATO. Paling tidak ada ketertarikan itu. Nah, jadi sekarang ini tentu karena Rusia sudah melakukan invasi terhadap Ukraine, ini dipandang sebagai suatu peristiwa strategis yang luar biasa, ya kan? Karena pertama Biden bilang ini kan demokrasi yang mau dihancurkan dan lain sebagainya, tapi juga mereka khawatir dari dulu kan khawatir terhadap Rusia, ya. Jadi mereka khawatir bahwa ini suatu pertanda buruk terhadap orde Eropa, yang menandakan Presiden Putin semakin semakin out of touch and out of line gitu ya. Jadi sebetulnya sebelum invasi Rusia ini, administrasi Biden udah memutuskan mereka mau fokus lebih ke Tiongkok, ya kan? Kalau Trump kan banyak mengenai Rusianya ya. Nah, tapi mereka tadinya mikir, Rusia adversary, tapi yang lebih menjadi target Amerika adalah Tiongkok ya. Yang selama pemerintahan Trump itu agak gimana gitu ya? Ya, benar. Tapi dengan adanya peristiwa yang sekarang, jadi kebalik. Sekarang ini yang paling utama adalah Rusia gitu. Jadi itulah. Tapi akibat dari invasi Rusia itu tentu NATO jadi semakin kompak, ya kan? Dan Uni Eropa juga semakin kompak, dan bahkan Swedia dan Finlandia mau masuk NATO dan lain sebagainya, sehingga
mungkin apa yang diinginkan oleh Presiden Putin itu justru menjadi bumerang, jadi sebaliknya gitu ya. Jadi NATO mungkin akan semakin luas lagi wilayah cakupannya dan akan semakin anti Rusia gitu ya. Gitu. So. Tapi kenapa? Saya kan kemarin waktu di Amerika tuh persis betul tuh, waktu Biden pidato di Kongres dia minta 33 billion dollar, which is itu berapa ya, 500 triliun untuk membantu Ukraina, segitunya gitu loh. Apa Amerika ingin membela Ukraina? Ya, pertama baik Amerika maupun Eropa sekarang ini mereka tidak akan membiarkan Rusia menang. Ya, jadi kalau Ukraina jatuh di akibat invasi Rusia itu akan merupakan secara politis ya, secara strategis dan ekonomis suatu bencana yang luar biasa bagi negara-negara Barat ya. Jadi makanya mereka sekarang jor-joran semuanya tuh dialihkan, disalurkan untuk membantu. Padahal semula malu-malu tuh ya. Iya, padahal semula kan nggak mau terlibat konflik langsung dengan Rusia ya. Iya, benar. Tapi sekarang tujuan mereka adalah membuat Rusia itu kalah dan secara ekonomi lumpuh. Jadi sebelumnya kan ada sanksi ekonomi, ya kan, waktu Rusia masuk di di Crimea, negara Barat menerapkan sanksi ekonomi. Jadi udah sekitar 8 tahun ya. Nah, tapi sanksinya masih terbatas dan nggak mempan terhadap Rusia. Nah, sekarang ini beda. Sekarang ini sanksi ekonomi yang diterapkan negara Barat, baik cakupannya, luasnya, intensitasnya, segala macam itu di-weaponize. Weapon itu senjata ya. Sekarang dijadikan alat, senjata untuk melumpuhkan. Bukan lagi untuk menyentil atau menampar Rusia, tapi untuk melumpuhkan. Dan yang saya khawatir ya, Helmi, ini akan benar-benar bisa membawa dampak buruk bagi ekonomi dunia ya. Tapi saya juga melihat Rusia mungkin nggak akan tahan. Tahu nggak kenapa? The economic cost-nya luar biasa. Dalam seminggu pertama aja cost ekonominya 7 miliar dolar. Ya, bagi Rusia ya, dalam arti tank yang hancur dan lain sebagainya. And that's big. Big ya. Diperkirakan ke depan ini cost-nya bisa 20 miliar dolar per hari. 20 miliar dolar per hari. Anggaran pertahanan Rusia per tahun seluruhnya itu 65 miliar dolar. Wow, habis 3 hari ya? Bisa habis dalam 3 hari. Right? Jadi akan sangat memukul Rusia, dan itu yang memang diinginkan oleh negara-negara Barat untuk melumpuhkan Rusia secara ekonomi. Mengapa? Kalau ekonominya lemah atau ambruk, mesin perangnya juga akan melemah ya. Dan orang bilang sekarang sebelum invasi Rusia itu ekonomi Rusia diprediksi naiknya 2%, ya kan? Tapi dengan invasi ini dari yang tumbuh 2% diperkirakan akan mundur 7-15%. Jadi ini mirip kita waktu Krismon dulu tuh, ya kan? Dan kita kalau lihat sekarang mata uang rubel udah anjlok. Ya, pasar modal udah tutup di Rusia ya. Investor banyak yang lari. Ya. Starbucks, McDonald's segala macam juga lari ya. Dan inflasi tinggi. Industri banyak yang nggak bisa berfungsi karena supply chain-nya terganggu kan dilarang untuk ekspor ke Rusia dan lain sebagainya. Jadi dalam waktu 1 tahun ke depan ini saya melihat Rusia akan sangat terpukul karena economic tools-nya udah di-weaponize. Gitu. Jadi Putin mungkin ya, kalau saya lihat nanti kita bisa kembali ke ini, mungkin tidak akan hadir di G20. Kemungkinan. Kalau menurut saya ya, kita bisa walaupun bahas dia kenapa. bilang dia akan hadir. Dia bilang melalui duta besarnya, ya kan, dan itu sebetulnya lebih untuk meledek negara Barat ya. Tapi Putin kan selama ini kan tinggal di bunker, ya kan. Dia ada mental bunker sekarang. Ketemu menterinya aja udah jarang. Dan kalaupun ketemu jauh-jauhan gitu. Dan katanya Putin itu sekarang dikelilingi terutama oleh orang-orang militer. Jadi biasanya kan presiden ada orang ekonomi, ada orang politik, orang intel. Ini lebih ke orang militer. Jadi pandangannya tuh sangat militeristis sekarang.
dan dalam mental di mana dia di bunker, menurut saya sulit dia akan traveling ke Bali, ya kan? Dan kalau udah di Bali, bisa dibayangin nggak Pak Helmi? Dia di Bali duduk, kemudian begitu dia ngomong, negara-negara G7 keluar atau balik badan. Kan berarti dia akan merasa sangat terhina kan? Yeah. Karena ini kan sudah terjadi nih di berbagai forum G20, right? Jadi dia akan mikir ngapain saya datang jauh-jauh? Yeah. Pertama keluar dari bunker, dan dengan masalah security ya, dan kedua dipermalukan gitu, ya kan? Kan dia nggak bisa mencegah mereka membalik badan gitu kan? Jadi menurut saya ada kemungkinan dia nggak akan datang gitu ya, untuk mencegah hal-hal seperti itu, apalagi ekonomi Rusia lagi pasti akan lebih morat-marit dari sekarang. Tapi ada yang mengatakan, saya nggak tahu ya klarifikasi, karena berita pun kan bisa ditwist-twist ya, bahwa Rusia justru dalam konflik ini membaik, rubelnya menguat, karena negara-negara Eropa yang sangat tergantung migasnya dari dia, akhirnya juga membeli dengan rubel, dan ekonominya juga membaik, karena kan dia mensuplai demikian banyak kebutuhan dunia kan, migas, kemudian banyaklah gandum dan sebagainya. Gimana yang lihat? Menurut saya masih sangat terbatas. Yang akan membuat Rusia survive itu adalah karena dia banyak mempunyai sumber alam sendiri, ya kan, minyak, gas, ya gitu, right? Gandum, ya. Jadi dari segi itu dia tidak akan collapse gitu ya. Tapi yang jelas ekonomi Rusia tidak akan seperti dulu lagi, ya kan? Jangka panjang ya? Iya, karena trade-nya dengan Eropa dan jadi Eropa sendiri udah bilang akan melakukan rencana Uni Eropa untuk menghentikan impor gas misalnya dari Rusia. Amerika juga udah menyiapkan rencana itu gitu ya, dan ini nggak akan lama udah akan ada total decoupling nih, ya. Decoupling itu pemisahan antara ekonomi Rusia dengan ekonomi negara lainnya. Nah, apa akibatnya, Helmi? Menurut saya Rusia akan semakin tergantung pada Tiongkok, right? Kenapa? Karena yang masih membuka keran ekonomi, apalagi ekonominya jauh lebih besar dari Rusia, itu adalah Tiongkok. Bagaimana dengan India? India masih menjalin hubungan ekonomi normal ya, masih bahkan membeli minyak secara lebih dengan murah, harga diskon ya. Harga diskon ya, tapi kan perdagangan India Rusia itu kan nggak banyak ya kan, dan jangan lupa Rusia itu kalau di Asia bukan pemain ekonomi. Jadi sebagai contoh, perdagangan kita dengan Amerika berapa? 26 miliar dolar. Ya. Dengan Tiongkok berapa? 100 miliar dolar, ya kan? Coba dengan Rusia berapa? Hanya 2 miliar dolar. Right? Jadi 2 miliar dolar di sini, Amerika 26, Tiongkok 100. Jadi bisa dilihat bagaimana secara ekonomi mereka juga tidak signifikan ya, dari segi investasi juga. Ya, kalaupun ekonomi lebih banyak penjualan senjata. Ya kan, misalnya dengan India tuh lah, berapa puluh persen senjata, 70-80% senjata mereka dari Rusia gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kuat-kuatan juga ya, yang mulia. Jadi ternyata kayak Jerman, Prancis itu sangat tergantung pada aliran migasnya dari Rusia yang tidak gampang digantikan. Amerika boleh aja mau naikin produksinya, tapi tidak gampang untuk mereplace itu ya. Jadi gimana ini? Ya, komitmen mereka sudah ada. Kayak Jerman kan sudah bilang, Uni Eropa sudah bilang akan menurunkan 2/3 pasokan gas mereka. Ya, dan sekarang ini memang semangat decoupling itu benar-benar besar. Semangat untuk ya pokoknya jangan kita berhubungan dengan Rusia. Jadi mental di Barat tuh seperti itu. Semua hubungan ekonomi mulai kita tarik dari sekarang gitu ya. Dan pasar-pasar yang bisa dimanfaatkan oleh Rusia, menurut saya selain Tiongkok ya, jumlahnya jauh lebih kecil ya kan. India kecil, di Asia Tenggara juga dia pasarnya kecil sekali. Di Asia Timur kan Jepang sama Korea sekutunya Amerika ya kan, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga, kalau saya berpandangan Rusia tidak akan mungkin menang di Ukraina, impossible ya. Dikeroyok sendiri nih kalau kita lihat ya. Iya, karena begini, dari segi kita melihat secara praktis aja gitu ya.
dia nurunin berapa tentara di Ukraina? Hanya 150.000 tentara, ya kan? Itu kan besar memang. Tapi dia ngelawan siapa? Dia ngelawan tentara Ukraina yang jumlahnya 450.000, ya kan? Plus tentara bayaran. 1 juta reserve, cadangan. Ya kan? Jadi udah 1,5 juta ya. Plus apa lagi? Ada 1 juta orang Ukraina yang kembali dari luar negeri, dari Jerman segala macam, 1 juta ya untuk melawan, bukan kembali untuk lihat keluarganya, tapi untuk melawan Rusia. Jadi berapa? 150.000 itu melawan 2,5 juta orang, ya kan? Jadi 1 lawan 20 orang tuh, ya kan? Itu satu. Kedua juga, even sebelum perang Ukraina ini, Ukraina yang paling liberal masalah senjata nih, Helmi. Ya kan, dalam arti apa? Di Inggris susah beli senjata, tapi Ukraina kayak Texas, right? Orang tuh bisa beli senjata dengan gampang, kecuali automatic weapon ya. Jadi ada sekitar 9 juta senjata beredar di Ukraina. Di sipil. Sipil. Jadi jumlah penduduknya 43 juta. Ada 9 juta senjata, baik yang terdaftar maupun tidak. Yang bisa dipakai untuk perang. Ya, dan pemerintah Zelensky barusan keluarin peraturan, kalian boleh gunakan senjata itu untuk nembak siapapun, asal untuk membela Ukraina. Jadi untuk siapapun itu maksudnya tentu orang pasukan Rusia. Dan itu yang tidak diperhitungkan oleh Moskow ya? Gimana bisa menang, ya kan? 1 lawan segitu, ya, dengan tentara yang kayak milisi gitu ya. Plus apa? Mereka kirim 2.700 tank, ya kan? 2.700 tank, tapi Ukraina dapat 4.000 javelin, ada senjata javelin dari Amerika, plus 3.600 senjata anti tank dari Inggris, ya kan? Plus apa? Ukraina juga punya senjata anti tank namanya Stuga, right? Nah, javelin ini, gini, kalau ini tanknya Rusia, kalau pakai senjata anti tank gini nggak kena karena tebal gitu ya. Tapi javelin ini bukan gini dia masuknya, dia gini nih, gitu. Dari atas. Dan di atas itu soft, paling soft. Jadi di atasnya dihancurin. Yang tempat untuk nongolnya kepala itu. Iya, dihancurin. Setelah itu warhead kedua masuk untuk menghancurkan. Jadi ada 2 warhead javelin, right? Gimana tuh? Makanya tau nggak, dari 2.700 tank itu 1.000 udah habis. Ya, 1.000 dari Rusia nggak akan ngaku nih ya, karena mereka kan nggak ada catatan seperti, nggak boleh dipublikasikan. Tapi 1.000 tank sekarang udah hancur dari 2.700, dan Ukraina masih punya ribuan lagi senjata ini, belum Stinger ya, Stinger kan untuk udara. Jadi dari segi, dan juga sekarang ada ini senjata drone. Ya. Jadi dengan itu menurut saya Rusia nggak akan menang. Moral akan jatuh, moral tentara Rusia sekarang udah sangat low. Karena banyak tentara yang dibilang, kamu hanya latihan ya di perbatasan, tahu-tahu disuruh perang. Ya kan? Nah gini Helmi, kalau kita perang membela Indonesia gimana? Kita mau mati kan? Iya. Tapi kalau kita perang disuruh invasi Malaysia gimana? Kan ogah-ogahan. Masa saya mati untuk saudara sendiri juga? Iya gitu ya. Mental tentara Rusia banyak yang seperti itu sekarang gitu. Jadi masalah moral, masalah senjata, masalah angka, jumlah perbandingan tentara dan lain sebagainya akan sulit. Dan ini dikombin dengan dampak sanksi ekonomi yang ditujukan untuk melumpuhkan Rusia. Menurut saya akan membuat ini strategic blunder Presiden Putin yang terbesar. Ya. Bro, saya mau nanya, menurut Bro Dino Patijalal, sudah benar nggak sih apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Rusia ini? Wah, kalau gitu saya susah menjudge-nya ya. Kalau saya tentu merasa selama ini Ukraina sebaiknya jangan masuk NATO, ya kan? Dan Ukraina ini juga sebetulnya masuk NATO juga ditentang Jerman waktu itu. Jerman bilang jangan gitu. Bahkan Duta Besar Amerika di Rusia yang sekarang jadi ketua CIA ya, Bill Burns, dia juga pernah bikin advice jangan Ukraina masuk NATO gitu, right? Jadi kalau dari urusan itu, kalau menurut saya memang nggak bijak ya kalau Ukraina. Zelensky-nya? Ya, Zelensky itu ingin Ukraina masuk NATO, tapi orang Rusia sendiri selama ini memang keki sama Amerika. Jadi ada buku dari Menteri Pertahanan Amerika, yaitu Gates ya, Bob Gates.
Dia memang bilang dalam buku itu bahwa sejak Uni Soviet pecah menjadi Rusia itu banyak sekali aksi-aksi intervensi dari Amerika. Intervensi dalam arti minta Rusia begini begitu dan menggunakan alat ekonomi. Nah, itu yang membuat Putin sakit hati. Right? Ini menurut Menteri Pertahanan Amerika sendiri ya dalam bukunya. Jadi cukup kredibel gitu ya. Jadi udah lama memang ada perseteruan psikologis, politik dan strategis antara Rusia dengan Amerika. Dan bahkan kan pernah ada berita bahwa Rusia pernah mau masuk Barat, ya. Masuk NATO ya? Masuk pokoknya orbit Barat aja gitu, orbit Barat. Jadi waktu itu disampaikan kepada Madeleine Albright, ya. Nah, ini dalam buku itu juga nih oleh Menhan Amerika. Jadi saya kira kredibel. Tapi waktu itu ditolak mentah-mentah. Padahal waktu itu udah mau ingin bergabung. Kalau masuk kan selesai ya, tidak ada lagi perang dingin ya, antara Amerika dan Rusia ya. Ya, seharusnya begitu ya. Jadi ada suatu kesempatan yang hilang waktu itu. Tapi dengan sekarang ini dan ini perlu disadari pemerintah Indonesia nih, Helmi. Sekarang sudah ada perubahan sistemik yang fundamental dan long term di dunia ini. Jadi bukan kita hanya bilang, wah itu ada perang tuh Ukraina, enggak. Sekarang ini dalam sistem global itu sudah ada perbenturan dan pertempuran sistemik antara Rusia dan Barat, dan juga antara Tiongkok dan Barat. Dan Tiongkok dan Rusia semakin dekat ya. Semakin dekat. Ya, jadi dan ini dampaknya kemana-mana, ke keamanan pangan, kepada keamanan migas, ya, supply chain, multilateralisme, climate change, PBB, semuanya akan kena dampak gitu. Ya, makanya saya percaya G20 harus membahas perang Ukraina karena dampaknya adalah kepada ekonomi dunia. Jadi kalau ngelihat betapa ngototnya gitu ya, Amerika menyikapi konflik ini, membuktikan bahwa Amerika tuh merasa bahwa Rusia tuh betul-betul ancaman dia, bro ya. Yes, kalau dalam era Trump enggak ya. Trump kan dagang-dagang aja kan. Tapi sekarang ini memang dianggap sebagai ancaman, apalagi dengan invasi di Ukraina itu. Kalaupun besok damai, ya Pak Helmi, kalaupun besok damai, it won't be the same anymore. No. The world has changed, and konfrontasi antara Barat dengan Rusia itu udah permanen dan akan terus ada selama Putin masih menjadi presiden Rusia. Right? Jadi dampaknya memang sejauh itu, dan dulu itu Rusia dianggap sebagai adversary, tapi belum secara eksplisit gitu. Ya, sekarang udah benar-benar dianggap sebagai musuh. Very obvious ya. Very obvious. Dan kalau negara udah dianggap sebagai musuh, udah beda tuh, ya kan? Udah beda cara berdiplomasinya, cara menangani aliansinya dan lain sebagainya gitu. Jadi Indonesia harus benar-benar bisa take a position yang cerdik gitu ya, untuk konflik ini. Jangan sampai kita kemakan konflik ini ya, dan kita harus tahu benar kita maunya apa. Ya, yang paling penting lindungi ASEAN, ya kan. Kenapa saya bilang begitu? Karena konflik ini kan global ya, dampaknya global ya. Dan bisa dibawa kemana-mana nih, karena Eropa kan ada di mana-mana, Amerika juga ada di mana-mana ya. Tiongkok dan Rusia juga ada di banyak tempat gitu, right? Nah, mereka bisa berseteru di berbagai tempat ya. Mungkin bisa di Timur Tengah sudah sedang terjadi ya, mungkin di Afrika ya atau tempat lain. Di Eropa jelas terjadi, right? Tapi gimana kalau dibawa ke Asia Tenggara, ya kan? Kita nggak bisa bermain di Eropa, kita nggak bisa bermain di Asia Selatan, di India atau di Asia Timur, ya kan? Atau di Afrika. Tapi di wilayah kita, neighborhood kita, kawasan kita, Asia Tenggara, harus kita lindungi. Harus kita buat steril, walaupun sulit ya, tapi harus kita buat steril dari pertempuran atau pergesekan dari negara-negara besar ini.
Kita harus jadi mandornya di sini. Yang saya khawatirkan apa tau nggak Pak Helmi? Tahun 60-an, 70-an dulu kan ini kita bukan mandor di sini. Iya. Bukan tuan rumah ya. Perang Vietnam orang luar yang masuk ya, perang di sini dan sana orang luar yang perang di negara kita. Ya. Kita lihat apa yang terjadi di Kamboja dan sebagainya. Setelah itu Indonesia dan ASEAN jadi tuan rumah. Jadi penguasa di kawasan ASEAN. Nah, itu yang harus kita jaga. Karena dengan mudah sekarang akan menghilang tuh atau terkikis. Karena gejala-gejalanya kan udah ada. Oke. Ya kan itu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri secara sangat cerdik ya dalam pergesekan ini ya. Kalau komentar Bro Dino yang sudah tepatkah apa yang dilakukan oleh Indonesia menyikapin konflik ini? Kalau gini, ada beberapa dimensi kan. Kalau konflik geopolitiknya mengenai Ukraine, Rusia, dan NATO kita harus netral. Right? Karena kan kita nggak ada kepentingan Ukraine mau dekat dengan Rusia atau dekat dengan Eropa atau dengan NATO, bukan urusan kita. Nggak ada urusan. Ya kan, satu. Tapi kalau masalah Rusia masuk ke menginvasi Ukraine, kita harus menentang, ya kan? Menurut saya, karena apa? Ini berkaitan dengan rules-based world order. Ya, kita kan kalau diplomat selalu bicara UN Charter, tata dunia internasional. Karena ini bukan orang berantem di perbatasan, merebutin perbatasan atau merebutin sumber minyak di mana gitu ya. Ini satu negara besar secara masif dan total melakukan invasi terhadap negara tetangganya ya, yang udah berdaulat selama 30 tahun. Walaupun Rusia menganggap wah Ukraine tuh nggak perlu jadi bangsa gitu ya. Tapi kan kenyataannya udah 30 tahun lebih jadi bangsa yang merdeka dan berdaulat dan mereka juga memainkan isu separatisme ya kan, mendukung Donbas. Lutan, Crimea udah diambil gitu. Jadi bagi Indonesia faktor kemerdekaan ya kan lagi mau direnggut oleh Rusia. Faktor kedaulatan juga dilanggar. Faktor apalagi tuh kemanusiaan ya dengan adanya massacre soal civilians dan juga persatuan nasional, itu aja dari 4 faktor aja udah salah tuh Ukraine. Jadi benar benar menurut saya posisi kita di PBB mendukung resolusi, menjadi co-sponsor resolusi yang condemn Russia gitu. Tapi untuk G20 kita harus jelas juga bahwa kita ingin agar G20 tetap terjaga dan jangan sampai runtuh dalam presidensi Indonesia. Ya. Dan sebenarnya Indonesia bisa bermain. Saya mengharapkan tau nggak apa Pak Helmi, presiden tuh setelah dari Washington ya sebetulnya bisa mampir ke Kiev dan kemudian mampir kemana? Ke Moskow. Ke Moskow. Ya kan? Pasti diterima. Pasti diterima. Dan apalagi ada kredibilitas sebagai apa? Pertama yang G20 ya. Ya kan? Dan kedua, sebagai negara yang punya hubungan baik dengan Ukraine dan Rusia. Dan kita kan nggak menerapkan sanksi terhadap Rusia. Right? Dia teman ya kan? Iya. Jadi menurut saya kita ada potensi yang perlu dimanfaatkan gitu. Right? Masih terbuka kemungkinan ini gitu ya. Indonesia kalau mau berperan pasti ada. Cuma gini, kita jangan berambisi jadi mediator. Kalau mediator tuh jauh lebih kompleks ya kan? Wah, harus kita menjadi juru runding segala macam. Tapi kita perlu hanya mencari aspek-aspek. Kenapa kita tidak boleh menjadi juru runding, Bro? Kalau mau jadi juru runding itu jadi mediator gitu ya. Mediator ya. Biasanya harus secara total diterima oleh Ukraina sama oleh Putin. Sementara sekarang peran itu dimainkan oleh Turki kan, dan juga oleh Sekjen PBB. Right? Kemungkinan itu ada ya, tapi akan lebih sulit. Tapi kalau kita hanya fokus aspek tertentu ya dari konflik itu, ya bisa main kita di sana, right? Aspek tertentu apa? Misalnya koridor kemanusiaan, ya atau bantuan kemanusiaan, ya atau aspek lain, misalnya cobalah gencatan senjata seminggu aja, misalnya, right? Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada aspek-aspek yang sebenarnya kalau mau Indonesia bisa membantu gitu ya. Masih ada waktu, ini kan masih konflik masih akan berlangsung ya. Ya, dan saya yakin seperti yang saya katakan tadi, militer Rusia tidak mungkin menang dan akan semakin kewalahan karena faktor-faktor itu.
Dan Putin akan lebih banyak cari apa namanya, face saving measures agar nanti dia bisa mengakhiri perang dan menyelamatkan ekonomi Rusia, tapi face saving itu, right? Dia juga nggak malu gitu ya. So. Oke. Bisa kasih review tentang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ke Washington gitu, karena banyak sekali ya dimensi-dimensi yang saya nggak tahu simpang siur gitu. Apakah ini sudah pas gitu ya? Menurut Bro Dino sebagai orang yang very American. Ya, kalau menurut saya kunjungannya baik dan udah timely ya, karena ada perasaan selama ini Amerika itu agak melupakan ASEAN, ya kan? Apa buktinya? Udah 4 tahun tidak ada duta besar Amerika untuk ASEAN. 4 tahun. Oh ya? Ya kan kosong, right? Oh itu. Jadi bahkan sampai kemarin para pemimpin negara ASEAN ada di Washington, itu masih nggak ada duta besar Amerika untuk ASEAN, ya kan? Jadi ada perasaan itu, right? Dan yang sangat aktif menggalang ASEAN siapa? Tiongkok kan? Tiongkok, ya kan? Misalnya Comprehensive Strategic Partnership dalam kunjungan kemarin tuh ke Amerika, Amerika dikukuhkan sebagai Comprehensive Strategic Partnership ASEAN. Intinya udah kawin lebih mesra lagi lah gitu tingkatannya gitu ya. Dengan Tiongkok udah tahun lalu. Jadi Amerika agak ketinggalan gitu ya. Nah, jadi kunjungan ini penting bagi Biden untuk menandakan bahwa oke, sekarang bagi Amerika ASEAN tetap penting, dan bagi ASEAN Amerika juga tetap penting, karena kita kan ada konsep namanya ASEAN Centrality. Ya, ASEAN Central itu berarti apa? ASEAN berada di tengah-tengah percaturan negara-negara besar. Ya, apakah Amerika, Tiongkok, Jepang, Rusia, ya, Eropa, ya, dan lain sebagainya gitu. Right? Nah, jadi menjaga hubungan baik dengan ASEAN, dengan Amerika itu penting bagi ASEAN, dan juga yang dikejar ASEAN itu adalah pengakuan Amerika terhadap konsep ASEAN Centrality ini. Jadi intinya apa? Kalau mereka mau bermain di Asia Tenggara, mereka harus mengakui ASEAN adalah drivernya, supirnya, mandornya itu, ya kan? Bukan supir, mandor. Dan itu yang tercapai secara strategis. Sebetulnya Amerika mau agar pertemuan ini lebih membahas Ukraina, tapi ASEAN juga tidak sepakat, ya. Jadi ada referensi mengenai Ukraina, tapi tidak hanya satu paragraf, dan juga nggak sekuat referensi negara-negara Barat mengenai Ukraina gitu. Jadi ada sikap juga bahwa G20 masalah Ukraina itu kan masalah politik, sementara G20 itu adalah ekonomi ya. Ya, jadi memang kalau Indonesia berpandangan G20 itu kan ekonomi. Ya. Tapi sebetulnya ini yang saya sampaikan ke pemerintah, kan saya banyak konsultasi juga ke pemerintah. Sebetulnya nggak juga tuh, ya. Kenapa? Nggak bisa lepas juga. Nggak lepas, karena kalau kita lihat sekarang inflasi naik kemana-mana, ya, hutang luar negeri di mana-mana naik, food security, supply chain segala macam terancam. Ya. Kenapa? Karena perang Ukraine, ya kan? Sistem keuangan ekonomi dunia. Jadi kita nggak bisa mengadakan KTT 20 seakan-akan tidak ada perang di Ukraina, kan kelihatannya nggak pas gitu. Jadi kita harus mengakui ada masalah itu yang mengakibatkan dampak sistemik terhadap ekonomi dunia gitu. Jadi paling nggak kita harus address. Dan kalau kita lihat waktu pertemuan G20 di Saint Petersburg, kebetulan saya juga hadir di sana, di Rusia, yang dibahas selama berjam-jam dari 6 malam sampai 3 pagi itu perang Syria. Ya kan? Jadi nggak bisa lepas ya? Jadi nggak bisa lepas, harus realistis. Dan ada yang orang bilang kan masalah Palestina nggak dibahas segala macam. Tapi pertama kita selalu konsisten ya mendukung perjuangan Palestina. Tapi kedua kan konflik Arab Israel, ya, Israel dengan Palestina itu tidak mengakibatkan dampak sistemik terhadap ekonomi dunia gitu, ya kan? Okay. Jadi beda gitu. Right? Dengan ini ya. Ya. Jadi kalau nggak dibahas justru G20 bisa kehilangan kredibilitas, dan kita harus terbuka Memang ini masalah politik, tapi nggak bisa terlalu dipisah-pisahkan gitu ya. Terus komentar Bro Dino kan Washington kemarin minta agar Putin dilarang datang, ya.
Dan kalaupun Putin datang, Indonesia juga sebagai tuan rumah harus mengundang Zelensky. Yeah. Apakah ini sesuatu sikap yang betul gitu? Jadi gini, opsinya itu G20, ada 3 opsi. G20 tetap G20 utuh ya, semuanya hadir. Atau G20 jadi G19. Putin tidak ada? Putin tidak ada, sesuai permintaan G7, ya kan? Atau enggak, G20 jadi G13. Yaitu negara G7 bilang, saya nggak mau hadir. Ini ya, kok datang nih. Ya. Oh iya, iya. Plus mungkin G12, karena Korea juga mungkin nggak datang. Ya kan? Kalau kan Korea bukan G7, tapi negara barat gitu. Nah, jadi menurut saya kepentingan kita menjaga G20 tetap G20. Karena kalau G20 hancur atau jadi G19 atau jadi G13, G12. Atau G21 jadinya? Iya. Nah, kalau G21 tetap bisa. Tahu nggak kenapa? Karena G20-nya terjaga, plus Ukraine datang. Nah, Ukraine datang itu Singapura aja datang. Singapura kan bukan G20. Jadi ada mekanisme di mana G20 bisa mengundang negara lain, ya, tapi tidak sebagai anggota. Jadi nanti tahun depannya misalnya, tahun ini Ukraine diundang, tapi tahun depan bisa Ukraine nggak diundang. Ya, Belanda pernah datang misalnya, tapi untuk G20 berikutnya atau ke depan itu nggak ikut. Gitu. Jadi yang guest country itu bisa datang, bisa enggak, tapi G20-nya tetap terjaga. Ya. Dan Presiden Jokowi nampaknya mengikuti opsi dari Biden bahwa Ukraine tetap diundang aja. Oh iya. Dan kan sudah ditelepon ya oleh Presiden Jokowi. Nah, cuma sekarang butuh konfirmasi. Jadi kita perlu sekali lagi menelpon Amerika gitu ya. Dulu kamu bilang kamu akan datang, nggak mau datang, tapi kalau Ukraine datang, kalau Ukraine diundang, ya gitu. Sekarang gimana nih? Ya kan? Sekarang gimana? Dan Amerika harus confirm lagi. Negara Barat G7 juga harus confirm lagi. Kalau Ukraine datang, tapi apakah itu nggak tuntutan yang berlebihan gitu ya? Karena kan Ukraine itu kan bukan anggota G20 gitu. Ya, tapi kalau G7-nya udah meminta dan mereka salah satu pilar dari G20, kita juga harus dengerin juga. Tapi atas dasar apa ya permintaannya? Mereka karena atas dasar gini, menang-menangan, secara politis merasa superior. Ya, secara politis mereka akan sulit. Ini kan mindset negara-negara Barat gitu ya. Ya, itu yang saya pengen tanyakan. Ya, secara politis mereka sulit mempertanggungjawabkan. Mereka duduk satu meja dengan Putin. Seakan-akan tidak ada masalah apa-apa. Senyum-senyum, foto-foto, ya kan, diskusi. Seakan-akan tidak ada masalah apa. Jadi mereka akan sulit tuh ke dalamnya untuk mempertanggungjawabkan itu gitu. Jadi makanya ada usulan Ukraine. Tapi sampai sekarang belum ini loh. Mungkin Kanada yang udah bilang itu bagus deh gitu ya. Tapi yang lain perlu konfirmasi ulang lagi bahwa sekarang ini Zelensky diundang. Mereka juga akan hadir. Dan jangan lupa Pak Helmi Zelensky juga belum tentu datang secara fisik. Ya kan? Kenapa? Karena Zelensky kan di bunker juga. Masalah keamanan juga ya? Iya, dia lagi di bunker di mana namanya di Kiev. Kita nggak tahu di mana bunkernya. Kan juga nggak masuk akal presiden yang lagi perang dia terbang ke Bali. Ya kan, di Bali suasana holiday segala macam gitu kan ya. Dan masalah keamanan, gimana dia baliknya nanti segala macam gitu kan. Jadi kalaupun Zelensky datang, mungkin juga dia hanya datang online. Right? Jadi kemungkinan besar skenario-nya apa? Datang online. Putin online, ya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kenapa? Ya kan memalukan kalau nanti dia ngomong 7 orang negara balik badan gitu ya. Zelensky juga datang online dan dia datang khusus hanya untuk satu sesi di G20. Jadi nggak menghadiri seluruh sesi. Seluruh rangkaian? Ya nggak ya. Kan itu dari pagi sampai malam gitu ya. Mungkin sampai sore. Mungkin dia hanya menghadiri sesi taruhlah mengenai food security. Saya belum tahu ya apa keputusan pemerintah atau mengenai bantuan kemanusiaan. Ya kan? Jadi dia hanya hadir untuk isu itu dan ada justifikasinya. Kalau food security relevan kan karena kan masalah wheat ya, gandum dari Ukraina ya kan dan lain sebagainya, dan perang ini kan mengganggu food security dunia. Atau kemanusiaan, sekarang kan udah 10 juta lebih ada pengungsi dari Ukraina. Kemana-mana? Ya di mana-mana gitu. Jadi ada justifikasinya. Jadi dia datang bukan asal datang, tidak ada alasan, tidak ada isu ya. Nah, tapi menurut saya mungkin solusinya ke arah sana, tapi perlu konfirmasi ulang.
Jadi Presiden Jokowi perlu kasih tahu Biden, dulu you ngomong gitu, sekarang udah saya undang nih, ya you datang ya, nah perlu itu tuh. Ya, oke, I'm coming. Nah, I'm definitely coming itu masih belum belum datang dari Washington, masih belum datang. Jadi dari kalau statement Inggris. beberapa tokoh menolak bahwa untuk mengaitkan tuntutan Amerika itu ya untuk supaya Zelensky diundang juga karena alasan gitu, ini pertemuan ekonomi bukan pertemuan politik. Itu tadi penjelasan Bro Dina, ya. Dan sudah terjadi water under the bridge, dalam arti apa? Presiden Jokowi memang sudah mengundang Zelensky ya. Jadi sekarang masalahnya format kedepannya seperti apa? Seperti apa? Ya, dan dari sewaktu Presiden Jokowi mengundang Zelensky kan juga BRICS nggak ada yang ribut ya, nggak ada statement dari BRICS itu Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, South Africa. Itu mereka nggak ada komentar sama sekali ya. Yang saya monitor tidak ada. Jadi mereka oke-oke aja nampaknya gitu. Ya gitu. Oke, kita balik ke konflik Rusia dan Ukraina. Kan? Iya, gue juga minum juga lah. Ini seru ini. Kira-kira kalau prediksi akan berakhir seperti apa ya, Bro? Ngitung-ngitung nih, kita ngitung kekuatan, ngitung dampak, ngitung semuanya. Ada kemungkinan menjelang akhir tahun ini Rusia akan, kalau menurut saya ya, akan mulai kehilangan josnya ya, karena di lapangan itu akan sulit sekali. Kalaupun dia bisa masuk di Kiev, sekarang kan nggak bisa masuk di Kiev ya. Kalaupun dia masuk di Kiev, ini kan udah perang semesta. Kita orang Indonesia tahu banget tuh perang semesta itu apa. Makanya nggak pernah ada penjajah bisa masuk ya setelah 1945. Karena perang semesta itu total. Tentaranya melawan, rakyatnya semua melawan. Bambu runcing pun jadi tuh. Zaman dulu kita ya. Iya kan, right? Nah ini sama di Ukraine. Jadi lihat di Uni Soviet aja waktu di Afghanistan kan akhirnya lari dia. Ya kan? Nggak kuat juga. Nggak kuat. Jadi dan sekarang konon jumlah tentara Rusia hanya dalam waktu berapa 70-80 hari yang meninggal, yang gugur sudah melebihi jumlah tentara Uni Soviet yang gugur di Afghanistan sebelum mereka lari. Udah melebihi itu, ya kan? Kalau nggak salah sekitar 15.000 yang gugur di Afghanistan. Ini hanya dalam itu bertahun-tahun tuh, ya. Ini hanya dalam waktu berapa bulan gitu kan. Jadi dan jangan lupa setiap tentara yang gugur udah dijanjikan pemerintah dapat santunan 7,5 juta rubel, right? 7,5 juta rubel berarti kalau jumlah sekarang yang meninggal aja ya dengan sekarang antara 10 sampai 20 ribu aja itu equal to sekitar 10 miliar dolar, right? Jadi dari segala faktor itu apalagi semangat tentara Rusia nggak mungkin semangatnya semakin besar, ya kan? Sekarang ini situasinya apa? Tentara Ukraina udah mukul balik, ya udah mukul balik di beberapa tempat. Dan ada cerita di Kharkiv misalnya. Oh gini, cerita ada landasan udara dekat Kiev. Rusia menerjunkan untuk merebut landasan udara itu pasukan yang elit dari elit. Jadi pasukannya yang paling luar biasa, Kopassusnya lah gitu ya. Terjunkan sana untuk ngambil. Lawannya siapa? Tentara cadangan. Jadi bukan tentara beneran, tentara cadangan. Sekitar 15 kali dipukul mundur. Dan akhirnya apa? Nggak dikuasai landasan udara itu. Dengan kata lain apa? Masalah semangat tadi. Yang tentara cadangan ini berani melawan karena saya membela negara saya, membela kemerdekaan saya. Sementara yang ini walaupun elit ya kewalahan, mengalami tentara yang walaupun nggak berpengalaman tapi lebih semangat. Ada satu cerita di Kharkiv juga, Rusia mau masuk ke wilayah itu untuk merebut suatu lokasi di Kharkiv. Sekali mereka masuk, dibom oleh Ukraina, hancur. Ini satu unit ini. Mereka mundur, masuk lagi, dibom lagi sama Ukraina, hancur lagi unit yang dikirim Rusia. Tahu nggak berapa kali, Pak Helmi? 20 kali hal yang sama. Jadi kalau kita kan udah kirim sekali, gagal ya udah cari tempat lain. Ini 20 kali
dengan gagal untuk merebut tempat yang sama gitu. Jadi moral gimana? Kan moral akan jatuh tuh kalau ini terjadi. Dan juga jangan lupa banyak masalah bensin, makanan yang nggak nyampe karena logistiknya diganggu, banyak yang terpotong gitu kan. Jadi kalau tentara mau perang, bensin tanknya habis, kemudian dia nggak dapat makan, terus selesai dong. Iya, dan obat-obatan kalau ada yang luka juga nggak datang, moralnya akan jatuh. Makanya kan banyak cerita tank Rusia yang ditinggal gitu aja. Ada foto tank Rusia yang diambil petani Ukraine digerek kayak gitu-gitu cukup banyak. Jadi kalau menurut saya ya ini akan semakin parah dan akhir tahun ini Putin harus ada kepastian. Tapi bro, alangkah lamanya menunggu di bulan Mei ya. Nunggu akhir tahun 7 months. Ini belum 3 bulan aja dunia udah menderita, Pak. Turki saya dengar inflasi udah 70%. Ya, benar. Iran yang selama ini diembargo diem, masyarakatnya udah ini juga karena harga gandum naik 10 kali lipat. Dan di Eropa sendiri ya, anggota Uni Eropa juga udah mengalami penderitaan juga ya. Karena migas naik dan sebagainya. Makanya menurut saya salah satu pesan kita kepada Rusia adalah udahlah, kalian udah cukup menghukum Ukraina, akhiri perang ini. Karena perang ini tidak hanya mengakibatkan dampak bagi rakyat Ukraina, tapi dunia termasuk Indonesia sendiri. Tapi saya pikir kalau kuncinya asal Zelensky membatalkan niat masuk NATO, selesai itu sebenarnya. Dan dia kan udah juga sebelum invasi ini kan Jerman udah bilang, saya nggak setuju. Ya kan? Dan masuk NATO kan nggak gampang. Masalahnya apa? Masuk Uni Eropa, ya Pak Helmi. Nah, di sini dilemanya ya. Kalau saya sih sah-sah aja. Jadi gini, kalau saya orang Ukraina misalnya, 43 juta orang, kemudian saya ada pilihan, saya berkiblat ke Rusia atau ke Eropa, atau enggak rakyat saya, kalau saya anak muda gitu ya, masuk ke Uni Eropa yang bisa yang lebih sejahtera juga, yang lebih menjanjikan, masuk akal dong. Iya kan, cara budaya, demokrasi, secara terbuka, kemajuan, kan. Dan kenyataannya memang saya lupa tuh 80% kalau nggak salah ada poll gitu ya. Orang Ukraina memang terutama anak mudanya lebih suka berkiblat ke sana. Iyalah. Ya kan? Tetangganya Polandia jauh lebih sejahtera gitu. Tapi kan Putin memang tidak pernah terganggu kalau Ukraina hanya masuk Uni Eropa. Menurut saya kalau masuk NATO itu yang jadi persoalan. Nah, jadi ada 3 negara nih konon jadi waktu saya ke diskusi dengan think tank di Jerman, di Eropa, ini yang mereka sampaikan. Bahwa ada NATO sama Uni Eropa meluaskan diri kemanapun asal 3 negara jangan disentuh. Menurut Rusia. Yaitu Ukraine, Belarus, Georgia sama Belarus. Nah, Belarus sudah dipegang Rusia, ya kan? Georgia juga, ya kan? Nah, Ukraine, ini cukup fair dong saya pikir ya. Karena Uni Soviet itu udah mengalahnya cukup banyak dong, bro. Padahal kesepakatan antara Reagan dengan Gorbachev setelah Berlin Timur runtuh, enough dong. Kelar. Nah, cuma masalahnya apa? Kalau rakyatnya mau begitu, gimana tuh? Ya kan? Dia bisa aja maunya begitu. Tapi kalau diadakan poll gitu kan, seperti tadi, secara ekonomi anak mudanya lebih suka Eropa. Jadi mau gimana? Ya kan? Mereka melupakan sejarah deh. Kesepakatan. Dan ini di tengah konflik begini tiba-tiba ada 2 negara mengatakan akan masuk NATO, ya kan? Yaitu Finland dan Swedia. Dan Putin, ngancam, awas lo kalau masuk NATO. Dan saya yakin pasti akan masuk dua-dua itu, ya, karena it's a matter of time. Ya, karena pelajaran yang paling jelas adalah sekarang ini kan NATO nggak bisa masuk ke Ukraina karena bukan anggotanya. Sementara aliansi NATO itu sangat jelas. Mereka aliansi yang defensif. Defensif dalam arti kalau ada anggota yang diserang, mereka akan membela mati-matian. Gitu kan. Nah, kalau ini kan Ukraine bukan dong? Bukan. Jadi mereka baru niat doang. Jadi hanya bantu dengan senjata. Nah, itu pelajaran bagi Ukraine. Bagi Swedia dan Finlandia. Wah, saya nggak mau nunggu nih sampai saya diserang dulu. Saya dari awal aja masuk, biar Rusia nggak akan mungkin masuk gitu ya. Mumpung sibuk dengan Ukraine. Ya. Gitu. Aduh. Mungkinkah akan jadi perang nuklir ini, bro? Itu yang kita ngeri ya.
Ya, sampai sekarang Putin atau pemerintah Rusia tidak pernah secara tegas menolak ini. Ya kan, bilang, wah saya tidak akan menggunakan senjata nuklir. Karena pernah ngancam juga ya? Pernah. Dia bilang dia bisa ngabisin dalam 30 menit. Iya, dan dia bisa bilang apa namanya, segala cara akan kami tempuh dan hal tersebut. Jadi, tapi intinya dia tidak menolak senjata nuklir akan digunakan. Nah ini yang membuat... Ini yang mengerikan juga ya? Iya, tapi kalau menurut saya sih ini adalah apa ya, gertak aja. Ini permainan psikologis gitu. Kan kalau saya jadi Putin, nggak mungkin saya ngomong, wah kami tidak akan menggunakan nuklir, karena apa namanya, itu kan salah satu trup terakhir dia. Trup dia gitu ya. Tapi kalau dia pakai itu, waduh, nggak kebayang. Dunia hancur. Iya. Termasuk Rusia. Termasuk Rusia. Dan yang saya khawatir apa? Kita kan selalu salah mengenai Putin. Dalam arti, nggak pernah ada orang yang mikir Putin akan berani masuk ke Ukraina. Ya kan, masuk Crimea mungkin, ya kan, dan sudah dilakukan. Tapi menginvasi secara total Ukraina, semua orang banyak yang nggak percaya. Saya pun nggak percaya itu. Saya pun Putin nggak senekat itu gitu. Right? Ternyata dan orang ingat Putin tinggal di mana? Di bunker. Ada bunker mentality ya gitu ya. Bagi dia yang ya mungkin dia melihat dunia dengan cara yang agak terkungkung gitu ya. Oke. Bro, thank you banget. Saya cuma nanya nih, diaspora kita gimana ya? Diaspora baik. Sekarang ini apa namanya, banyak diaspora yang hebat-hebat tuh ya, hebat-hebat tentu. Kalau favorit saya, anekdotnya apa? Ada satu diaspora aja punya paten lebih banyak daripada paten seluruh bangsa Indonesia. Sehat Sutarja itu kan ya, dia punya ratusan paten gitu ya kan. Jadi masih bagus, cuma satu hal yang kita tunggu. Jadi mungkin kalau ada yang nonton ini dari pemerintah gitu ya, kita perlu Badan Nasional Diaspora Indonesia. Udah bertahun-tahun diusulkan dan sampai sekarang nggak ada. Jadi banyak diaspora yang diminta pulang kampung tapi kecewa. Karena siapa yang ngurus kami, siapa yang matching kami kerja di mana dan lain sebagainya. Dan diaspora itu kan kekayaannya apa? Kekayaan ilmu, modal, teknologi, ya kan, perusahaan juga ada, budaya dan lain sebagainya gitu, right? Nah ini siapa yang ngurusin 6 sampai 8 juta orang ini? KBRI sendiri kan nggak mungkin, kan perlu dikoordinir. Sekarang ini hanya ada 2 orang yang ngurus diaspora di pemerintah, hanya 2 orang. That's not enough. 2 orang dengan budget hanya 2 sampai 4 miliar, mana mungkin ya kan? Jadi kita perlu, menurut saya kalau ada yang mendengar, please diharap sekali Badan Nasional Diaspora Indonesia. Sementara kemarin Pak Jokowi berkali-kali mengundang diaspora pulang. Dan ada yang ketawa gitu karena sebagai peneliti gitu gajinya di Indonesia kecil banget kan. Dan itu benar. Jadi perlu ada fasilitas. Betul, walaupun fasilitasnya juga mungkin nggak mewah-mewah amat gitu ya. Jadi Malaysia lihat ya. Malaysia itu punya fasilitas. Kalau diasporanya pulang, ada program itu ya, kayak diaspora pulang itu, dia bisa bawa mobil dari luar negeri. Jadi small thing ya. Small thing, tapi nggak usah dipajakin lah. Simbolik gitu kan, ya kan. Jadi perlu ada kebijakan yang apa namanya, atraktif untuk menarik. Kemarin Pak Jokowi ngundang yang siapa namanya itu si Ainun Najib atau apa dari Singapura, dia nggak mau pulang juga. Dan saya tahu tuh ya, researcher kita tuh gajinya kecil banget tuh. Jadi yang kita perlu target dua hal ya, Pak Helmi. Satu, diaspora yang pulang perlu diurus dan dibina, dibantu gitu ya. Jangan mereka pulang terus dilepas saja gitu. Perlu ada sistem Tapi kedua, diaspora yang nggak pulang ya. Itu kan dimanfaatkan dong. Nah, siapa yang memanfaatkan? Perlu ada kantornya kan? Kantornya Nah, kantornya menangani aspek budaya, olahraga, mereka kan bisa jadi agen-agennya kita dong ya. Nah, siapa yang ngurus? Nggak ada. Ekspor impor barang. Sekarang Pak Jokowi kemarin katanya mau bikin restoran Indonesia di banyak tempat. Kalau Thailand dulu zaman Thaksin dia Thai go to the world, dia manfaatkan diaspora itulah. Dikasih dukungan, lu bikin restoran lah. Mestinya benar. Banyak banget. Dan jadi manfaatnya juga apa Pak Helmi? Kan Presiden come and go, ya kan? Presiden Jokowi juga berapa 2 tahun lagi gitu. Tapi kalau ada badan ini dan beliau yang membentuk, ini akan permanen gitu. Siapapun menjadi presiden, diaspora terurus, dan bukan hanya terurus, tapi segala sumber dayanya bisa dimanfaatkan untuk tanah air itu. Itu yang menurut saya sih sangat simpel. Saya yang kedua lebih senang tuh. Ngapain kita suruh mereka pulang kalau di sini kita nggak bisa manfaatin mereka? Mendingan manfaatin mereka yang ada di situ dengan segala macam facility yang mereka punya untuk membantu kemajuan Indonesia.
Sangat setuju. Dan saya yakin Pak Helmi tahu, kalau kemarin kan ke Amerika segala macam, semua diaspora itu kan idealisme kan. Oh iya, ya kan. Lebih cinta karena lebih kangen gitu. Orang keluar kan lebih kangen, lebih cinta. Saya bertemu dengan mereka. Saya bertemu dengan James Ep Sunda, bro. Iya. Saya penyanyi itu dia. Iya. Kemarin kita nyetir ke Boston, istrinya lawyer imigrasi yang top gitu ya. Saya ketemu Naratama. Wih, banyak banget orang Indonesia. Ada yang bikin restoran, ada yang jadi peneliti, ada yang jadi pengusaha. Kita harus manfaatin mereka. Benar-benar, setuju. Gue dukung tuh perjuangan Bro Dino. Terima kasih, dan Pak Helmi juga luar biasa. Saya senang sekali. Siap. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Jadi ayah saya tuh ngomong gini, Dino, kamu harus tahu filosofi saya, filosofi berlian, dia bilang. Apa itu berlian? Berlian itu, you taruh di air, dia tetap berlian. You taruh di lumpur, tetap berlian. Minyak dimanapun, berlian tuh nggak akan berubah. Nah, kalau Pak Helmi berlian, ya ditaruh di TVRI, dimanapun, you perform. Dan ini mungkin baik bagi anak-anak kita yang apa namanya, agar mereka believe in themselves, ya kan. Dalam situasi apapun, mereka bisa berkarya. Ilmu berlian. Don't give up dan jangan mengeluh. Setuju. Thank you Yang Mulia. Thank you. Keren banget. Udah lama gue nggak ketemu dia. Kapan jadi dubes? Ayo. Please, kan kakaknya udah dubes. I'm happy like this, you know. Oke. I'm happy like this. Saya tidak berharap lah. Pokoknya saya berbuat. Ini yang nonton saya anak muda, bro. Oh gitu. Wah, 75% penonton saya, subscriber adalah millennials dan Gen Z. Ya, dan mereka di mana-mana mereka terima kasih karena konten kita. Ya, mereka butuh ternyata, ya. Iya, benar. Termasuk tamu-tamu seperti Pak Dino memberikan perspektif yang berbeda. Terima kasih. Thank you, Pak. Ya, jadi itulah apa perbincangan saya dengan salah satu orang yang saya kagumin lah ya. Wih, public speakingnya one of the best. Itu kata Tante Uya ya. Kalau kakak gue udah bilang gitu, saya amin itu. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau, perspektif kenapa Amerika demikian terhadap konflik Ukraine dan Rusia menambah apa ya, pengetahuan baru. Biar saya mau cover both side lah ya, karena 4 tamu saya sebelumnya melihatnya dari sudut pandang Rusia. Ya, terima kasih bro. Terima kasih. Ya, sukses, tetap sehat. I'm proud of you. Ya. Me too. Keep up the good work. Ya. Gue dengar survivor juga. Me too. Oh juga? Oh kena ya. Oke. Gue S2 udah. Wow. 2 kali kena COVID? 2 ya. Ya walaupun light aja. Semoga ya COVID selesai lah minimal. Enggak selesai, tapi kita udah dapat cara menanggulangi. Kemarin saya ke Amerika hampir nggak ada lagi yang pakai masker. Jadi kalau ada masker itu pakai masker biasanya turis. Dan Pak Jokowi juga udah mencabut ya masker di ruang-ruang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Presiden. Ya. Oke, dunia ini memang negara kita harus lebih maju dan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Kita jumpa dengan tamu saya selanjutnya. Bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.